Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Excel di part yang kelima. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan grafik. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan pilihan grafik yang ada atau menggunakan template menggunakan pivot chart. Ya, kita bisa menggunakan beberapa tipe grafik yang ada atau bisa menggunakan pivot chart. Yang pertama, kita akan menggunakan pilihan beberapa grafik yang ada. Perlu kita ketahui ada beberapa jenis chart atau grafik, di antaranya ada tipe P, tipe line, tipe bar atau kolom, seperti ini. Nah, kita bisa pilih mana sesuai kebutuhan. Oke, sebelum kita membuat grafik, alangkah baiknya kita sudah memiliki data yang akan kita gunakan untuk pembuatan grafik. Kita seleksi tabel data yang akan kita ubah menjadi grafik. Kenapa kita harus membuat grafik? Intinya adalah untuk memudahkan pembacaan data, gitu ya, untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Oke, setelah kita seleksi seperti ini, kita akan pilih jenis chartnya. Misalkan kita gunakan grafik tipe kolom. Nah, seperti ini langsung jadi, ya, langsung jadi grafik. Kita bisa langsung membaca datanya, gitu, seperti ini. Atau kita bisa menggunakan tipe grafik yang lain, tipe pie misalkan. Nah, seperti ini. Sesuai kebutuhan ya, kita pengennya nanti tampilannya seperti apa. Seperti ini. Oke. Ini ada warna biru dan orange, ini menandakan penggambaran dari grafik itu sendiri. Biru itu melambangkan harga dan yang orange melambangkan jumlah datanya. Oke. Misalkan kita pilih yang ini. Langsung jadi. Nanti kita bisa memilih mengubah jenis judul grafiknya apa, misalkan daftar gorengan gitu ya, misal. Seperti ini. Jadi yang biru melambangkan harga. Oh, harga timus harganya berapa? Oh, 1000-an. Harga melon berapa? Oh, ternyata 800. Seperti itu. Oke. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan pivot chart. Ya. Seperti ini. Kemudian pivot chart. Nah, otomatis akan terseleksi data yang ingin kita gunakan untuk pembuatan grafik. Nah, kita bisa memilih bagian mana yang akan ditampilkan datanya. Misalkan nama barang plus harga, misalkan seperti ini. Otomatis ini akan membuat grafik tipe batang. Tapi nanti kita bisa modifikasi ya menjadi bentuk lain, bisa. Atau kita bisa menambahkan satu data lagi, yaitu jumlah. Nah, seperti ini. Ini orange ya, orange dan biru. Ini legendanya.
Oh, yang biru melambangkan harga dan yang orange melambangkan jumlah datanya. Seperti itu. Cukup mudah ya. Itu bisa cukup untuk pembuatan grafik. Berikutnya kita akan belajar yaitu jenis-jenis sel ya. Ada yang namanya sel normal ya, ada sel absolut, ada sel semi absolut. Sel normal berarti dia tidak terkunci ya. Seperti ini dia tidak terkunci ya. Ini tidak terkunci. Selnya C8 tidak ada tambahan apapun. Kalau ini sel normal, contohnya ada C8, ada F7, ada H100, misalkan seperti itu. Kalau sel absolut itu sel di mana akan terkunci di kolom dan barisnya. Ditandai dengan apa? Ada tanda dolar seperti ini. C8. Ada absolut F7. Nah, untuk membuat sebuah sel menjadi absolut, kita tidak secara manual mengetikkan tanda dolar, tapi kita bisa menekan tombol F4 yang ada di keyboard. Kalau semi absolut ini dibagi dua ya, yaitu semi absolut terhadap kolom ataukah absolut terhadap baris. Absolut terhadap kolom berarti yang dikunci adalah kolomnya. Seperti ini. Yang terkunci adalah barisnya. Kalau absolut kolom berarti dia kolomnya tidak akan berubah. Kolom itu kan yang ke kanan ya, A, B, C, D, E, dan seterusnya ke kanan. Jadi nanti jika ada sel yang disalin ke kanan, maka dia akan tidak berubah, terkunci pada sel terakhir. Misalkan ini C yang dikunci, maka dia akan tetap ada di kolom C. Begitu juga untuk absolut baris. Ini yang terkunci adalah baris 8, maka walaupun kita baris itu kan ke bawah ya. Jadi kita misalkan menyalin sebuah rumus atau sel ke bawah, seharusnya kan dia akan berubah sesuai selnya. Nah, yang dikunci barisnya, dia akan tetap pada baris tersebut. Oh, yang dikunci pada baris 8, maka dia akan tetap pada baris, isinya ada pada baris 8. Wika kasih contoh ya, lebih mudahnya. Oke, contoh seperti ini. Misal ini ada angka 100, ada, nggak usah punya 2, ini 3, ini 4, ini 1, ini 5. Misalkan sel normal ya, sel normal. Ini absolut mutlak, kemudian semi absolut. Sel normal, misalkan kita jumlahkan 2 ditambah 4. Hasilnya
6. Normal ya. Kemudian kita akan salin ke bawah. Maka dia hasilnya akan menyesuaikan. Oh, yang sini adalah 1 tambah 5. Di sini 3 tambah 2. Dia akan menyesuaikan selnya. Tapi kalau absolut, misalkan ini absolut ya, kita absolutkan. Nah, seperti ini terkunci ya, terkunci baik kolom maupun barisnya kita kunci, ditambah sini kita absolutkan, maka hasilnya tetap 6. Tapi kalau kita salin, yang seharusnya kita ganti aja biar beda ya. Kan dia akan tetap hasilnya. Kolom dan baris yang sama. Dia akan tetap di sini. Maka di sini dia rumusnya juga akan sama. B plus C 2, ini juga B plus C2 akan tetap. Kemudian di sini ada semi absolut. Semi absolut ini ada 2 ya. Kalau ke bawah berarti barisnya ya yang terkunci. Oke, Ibu Eka akan sama membuat rumus yang sama. Yang Bu Eka kunci sekarang adalah barisnya. Maka kita bisa menekan tombol F4 sebanyak 2 kali sampai barisnya terkunci seperti ini. Lalu kita juga akan sama. Kita bisa menjumlahkan dengan antara sel absolut atau semi absolut dengan sel normal ya. Seperti ini misalkan ini yang C-nya kita normalkan saja. Berarti nanti waktu dia disalin ke bawah, seharusnya yang C dia akan menyesuaikan dengan sel yang dia tempati. Yang kita kunci adalah hanya sel B2 barisnya yang kita kunci, yaitu tetap pada baris 2. Kemudian kalau kita salin, normalnya adalah 1 tambah 3 seharusnya 4. Di sini kita kunci pada sel B2 baris 2. Maka ini nanti harusnya hasilnya adalah 2 ditambah 3. Seperti itu ya. Karena yang sel C kita tidak kunci. Nah, maka 2 tambah 3, 5. Di sini sama, kita akan jumlahkan 2 tambah 2. Normalnya kan 3 tambah 2 ya, 5 ya. Ini normalnya, tapi karena yang dikunci adalah 2 pada kolom B, maka dia tetap pada baris B. Nah, perhatikan. Ini rumusnya adalah ini rumusnya. Ini adalah rumus dari ini. Sorry, maaf, salah baca ya. Absolut mutlak. Baik kolom maupun barisnya kita kunci, maka dia akan tetap dan kolom C baris kedua. Hasilnya akan tetap 2 ditambah 4. Kemudian semi absolut, di sini adalah absolut baris, maka yang terkunci adalah barisnya. Dia tetap pada baris kedua. Ya. Sedangkan ini adalah
kita tambahkan dengan sel normal, maka dia akan menyesuaikan dengan sel yang dia tempati. Oke, seperti itu. Yang satu ada sel absolut kolom ya, yang dikunci adalah kolomnya. Nah, jangan menggunakan tombol F4. Nah, ini yang terkunci kolomnya ya, kolomnya tambah nih. Misalkan kita kunci juga kolomnya. Kelihatan berbeda jika disalin kolom C. Sebenarnya dia kalau geser ke samping itu yang semula B jadi C, yang semula C jadi D. Kalau ke samping geser satu tingkat. Nah, normalkan, jangan kita absolutkan. Sama dengan ini tambah kita hapus lagi, kita hapus sama dengan 2 tambah 4. Ini normal ya, normal. Seharusnya terus kemudian ini yang sebelah ini kita kemudian kita coba absolutkan. Nah, seperti ini. Yang satu masih normal ya. Seharusnya kalau digeser hasilnya adalah kolom C tambah kolom D, tapi di sini masih tetap ada kolom D, kolom B. Ini ya. Di sini karena kita copy itu seharusnya berubah kolom C tambah D. Normalnya tadi kan bit ini adalah normalnya kan B tambah C ya. Tapi karena di samping di copy ke samping ini geser satu tingkat. Yang semula B tambah C menjadi C tambah D seharusnya. Tapi karena ini yang terkunci adalah kolomnya, maka dia tetap pada kolom B. Yang normal ya dia akan menyesuaikan yang semula C jadi D seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Nah, nanti lebih jelasnya kalian bisa ulang-ulang lagi video yang ada. Oke, BK akhiri pertemuan kali ini yaitu bagaimana membuat grafik dan bagaimana membedakan sel absolut dan semi absolut maupun sel normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.